Halo Sobat Manakah, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dharma Subawa, founder dan CEO Mandaka Academy. Selamat datang di video pelatihan Mandaka Forex Trading Course, yang dimana pada video ini kami dedikasikan khusus untuk masyarakat publik, sehingga masyarakat luas dan masyarakat publik mampu mengenali terlebih dahulu tentang apa sih itu Forex Trading. Ya, jadi ada sedikit insight, nggak buta-buta banget terhadap yang namanya forex trading. Karena dengan pengetahuan akan sebuah produk, kita tentunya pasti akan memiliki kesiapan secara ilmu, sikap, dan juga secara mental. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang how to start your trading journey. Yes, jadi Sobat Manaka semuanya akan mempelajari bagaimana caranya teman-teman semuanya bisa memulai perjalanan trading Anda. Bagian pertama. Jadi di video ini dan video kedepannya, kita akan membahas apa-apa saja yang diperlukan oleh para Sobat Mandaka semuanya untuk dapat memulai perjalanan Anda dalam melakukan yang namanya trading forex itu sendiri. Alright, tanpa berbicara panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep dari trading as a lifestyle. Dimaksudkan ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan sebuah bisnis trading forex sebagai side income. Tentunya dengan memahami konsep dari trading as a lifestyle ini, yang dimana kami ciptakan, maka kita bisa mencapai namanya less stress dalam trading dan tentunya more profit dalam trading. Oke, jadi begini. Sobat Mandaka semuanya, trading as a lifestyle, kami maksudkan itu adalah kita jadikan trading forex ini, bisnis ini, sebagai pekerjaan sampingan yang bisa jadi mempunyai penghasilan melebihi dari pekerjaan utama kita. Trading as a lifestyle ini merupakan sebuah konsep yang kami gunakan di Mandaka, melainkan konsep dari trading for living. Dan tentunya, kami di Mandaka menentang konsep dari trading for living ini. Menurut pandangan kami, menurut pendapat kami, konsep dari trading for living mungkin terdengar keren, ya, terlihat wow, keren banget nih. Livingnya itu udah terbiayai dari trading, segala macam, bla 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 blanya. Oke, got it. Saya paham. Itu terdengar keren karena saya pernah mempraktekkan ini. Saya terpancing dengan kalimat trading for living. Wow, keren banget. Tetapi, menurut pengalaman saya, ketika saya menerapkan konsep trading for a living, itu tidak berjalan dengan bagus ya dalam kasus saya ini, karena saya beranggapan bahwa trading for a living ini tidak applicable untuk kita semua masyarakat di Asia. Why? Oke, saya jelaskan secara singkat saja karena penjelasan konsep dari trading for a living dengan konsep dari trading as a lifestyle, saya akan bahas secara mendetail itu nanti pada video-video yang ada di YouTube nanti. Nah, sekarang secara singkat saja. Jadi begini, teman-teman semuanya, kenapa saya menentang dari trading for a living ini? Trading for a living merupakan sebuah konsep trading yang lahir dari Amerika. Nah, orang-orang Amerika, mereka itu tradingnya jam itu dari jam pagi sampai jam sore. Loh kenapa? Kan trading itu bukannya pasar 24 jam. Kenapa dia trading dari pagi sampai sore? Oke, begini alasannya. Nah, bagi teman-teman yang di Asia dan di Indonesia tentunya, seperti kita-kita semua, nah, kita semua mengetahui bahwa trading forex atau pasar forex itu pergerakannya akan kencang di saat sudah memasuki jam di malam hari. Betul? Dari jam 6 ke atas sampai jam 12 something, itu pasar bergeraknya sangat cepat sekali. Sehingga banyak menciptakan peluang trading. Sedangkan pagi harinya kita, market itu bergeraknya lelet banget. Ya kan? Lambat banget. Semua orang sudah tahu. Semua orang yang nggak perlu sampai yang profesional, yang sudah pernah nyoba trading aja pasti tahu bahwa pagi-pagi itu lelet, malam-malam itu pasar bergerak dengan sangat volatile. Nah, sekarang bayangkan, kalau jam pagi di Asia, maka di Amerika itu sama dengan jam malam. Jam pagi Asia itu lelet marketnya, maka jam malam di Amerika itu marketnya lelet. Nah, sedangkan kalau kita di Asia, di jam malam harinya kita, pasar itu bergerak dengan volatile. Banyak memberikan peluang transaksi. Sedangkan malam harinya kita,
di Amerika itu adalah pagi harinya mereka, sehingga mereka di jam pagi hari itu banyak sekali memiliki peluang transaksi di market. Sedangkan banyak orang-orang yang menggunakan waktu time zone di Amerika yang sama seperti mereka itu, pagi hari kan mereka semua kerja, kerja di kantor. Sehingga gimana caranya mereka bisa kerja di kantor, sekalian trading juga? Nggak bisa, fokus ke dua hal. Nah, dari sanalah secara singkat ceritanya, muncul konsep trading for a living. Jadi mereka itu harus berhenti bekerja kalau mau trading. Karena kalau trading setelah pulang kerja, market itu jelek banget pergerakannya, lelet sekali, lambat sekali. Sedangkan keuntungan kita di Asia, kenapa saya menggunakan konsep trading as a lifestyle? Itu karena kita pagi dari jam pagi kerja sampai sore, kita sudah pulang jam 5 ke atas. Sedangkan setelah kita pulang kerja, jam 5 ke atas, pasar itu mulai bergerak cepat, baru mulai bergerak kencang. Nah, artinya ketika kita sudah selesai kerja, kita sudah free waktunya, sekarang kita menggunakan waktu kita untuk menjalankan lifestyle-nya kita. Lifestyle kita itu apa? Itu adalah trading. Nah, seperti itu. Artinya kita memiliki keuntungan dari segi waktu, karena lebih fleksibel. Oke, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, trading as a lifestyle ini bertujuan untuk membuat seseorang mampu mencapai target kebebasan finansial dengan menggunakan bisnis trading forex itu sebagai sebuah lifestyle. Artinya, seperti saya sudah jelaskan tadi, kita tetap memiliki sebuah bisnis utama dalam hidup kita, namun memiliki sebuah lifestyle yang positif untuk mencari uang tambahan dengan cara berbisnis trading forex. Contoh kasus tadi, kita pulang jam 5. Nah, pulang jam 5, daripada kita habiskan waktu untuk nongkrong, buang-buang duit, mending kita gunakan waktu kita yang kita punya untuk trading. Karena kita bisa menjadikan trading ini sebagai sebuah lifestyle itu dikarenakan trading sangat fleksibel. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun, selama kita punya internet, kita bisa berproduktif. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Trading as a lifestyle, kita gunakan sebagai acuan kita untuk trading menggunakan dana dingin. Yes, sekali lagi lifestyle, bukan main income. Artinya dari lifestyle ini kita harus bisa menjadikan trading ini adalah sebuah kebiasaan. Yang dimana sebuah kebiasaan ini harus menyenangkan. Nggak boleh yang aneh-aneh. Karena kenapa kita menggunakan dana dingin? Sekali lagi karena kita mau trading kita ini santai. Tidaklah terkejar-kejar oleh apapun itu, whatever. Itulah kenapa kita menggunakan dana dingin. Yang dimana dana dingin yang kita gunakan itu dimaksudkan adalah dana dingin yang tidak kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Melainkan dana dingin adalah sebuah dana yang sudah kita sisihkan, sudah kita siapkan untuk melakukan bisnis trading forex ini. Jadi, dengan kita mampu mempunyai sebuah lifestyle trading forex seperti itu, kita akan terbiasa untuk menjadikan trading sebagai kegiatan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tanpa berpikir takut bangkrut lah atau lain sebagainya, karena dana yang kita pakai adalah dana dingin. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu berpikir yang aneh-aneh, ini dan dingin. Kalau kita mampu mempelajari atau mampu menggunakan, mengaplikasikan konsep dari trading as a lifestyle ini, maka saya jamin kita mampu mencapai yang namanya fase financial secure. Kita bisa menghasilkan dari produktif harian, which is itu pekerjaan, dan juga produktif sampingan, lifestyle-nya kita. Ya dong, daripada kita lifestyle yang aneh-aneh, mending kita semua, bayangkan deh, coba seperti ini. Kita punya sebuah komunitas, atau teman-teman nongkrong deh. Nah, daripada kita ketemu teman-teman, nongkrong, kita gunakan duit untuk ngopi, habisin duit, ngobrol yang aneh-aneh, ngegibah segala macam, mending kita ngumpul, buka chart bareng-bareng, trading bareng-bareng, cuan bareng-bareng. Kan enak banget seperti itu. Hanya dengan cara seperti itulah akan kita perlukan yang namanya sebuah ekosistem dan akan tercipta trading ini sebagai sebuah lifestyle seperti itu. Nah, lalu yang kedua, disiplin akan proses dalam mempelajari trading. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, begini teman-teman. Sobat Mandaka semuanya harus mempersiapkan diri, yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan diri. Disiplin akan proses mempelajari trading. Nah, artinya begini. Karena kita semua mengetahui ya, proses itu memang tidak mengenakan.
nggak ada sebuah proses itu yang enak. Proses menuju kesuksesan itu pasti ada naik turunnya. Bahkan kebanyakan turunnya daripada naiknya. Iya kan? Karena naiknya itu ya hanya ketika tercapai kesuksesan aja. Kalau belum tercapai kita turun terus fasenya. Paham maksudnya ya? Nah, dalam trading pun sama. Di sini saya membawakan sebuah quotes yang menurut saya cukup bagus banget. Goals cannot be achieved without discipline. Artinya, apapun tujuan kita, tidak akan pernah kita bisa capai tanpa yang namanya sebuah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini saya membagi menjadi 3 hal. Kita sebagai pribadi harus pertama memiliki komitmen. Yang kedua, kita harus persisten. Dan yang ketiga, kita harus integrity atau berintegritas ya. Pertama punya komitmen dulu, kita komit mau belajar trading, kita komit apapun terjadi dalam trading, kita ikuti prosesnya, kita pelajari prosesnya, kita benahi kesalahan-kesalahan selama proses sehingga dapat mencapai namanya kesuksesan. Nah, disiplin ini untuk kita bisa bertahan dibutuhkan yang namanya persisten atau kegigihan. Seberapa kuat atau seberapa gigih kita ingin mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam trading saja, apapun itu. Apapun bisnis yang sedang Sobat Mandaka semuanya kerjakan. Semuanya sama. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan persisten, dan terakhir adalah integrity. Seperti itu. Nah, disiplin akan proses trading. Fase disiplin ini menurut saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, inilah fase yang paling sulit buat saya. Karena dalam ilmu trading kita harus menjadi atau mempunyai kepribadian yang punya atau berdisiplin tinggi dalam diri kita sendiri. Contoh misalkan, di saat kita ingin mempunyai badan ideal, di sana kita harus disiplin dong, tentu dalam memilih makanan dan harus disiplin olahraga. Nah, dulu saya pernah nge-gym. Nge-gymnya ini udah bertahun-tahun. 3 tahun sampai, iya kayaknya kalau nggak salah 3 tahunan deh. Badan saya cukup oke, dan orang-orang banyak yang ngobrol saya, Pak Dharma, bro, ajarin dong, nge-gym dong, ajak nge-gym bareng dong, olahraga bareng dong, ajarin nih gimana cara ngangkat beban, bla 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 segala macam. Nah, cuman yang mereka lihat itu adalah hasil akhir dari kedisiplinan yang sudah saya jalanin selama 3 tahun lebih itu. Ya, hasilnya ya badan saya ideal, badan saya mungkin good looking, pakai baju itu keren, tetapi yang tidak dipahami oleh orang-orang adalah dibutuhkan 3 tahun kedisiplinan untuk saya mengatur makanan, disiplin berolahraga, dan itu tidak mudah. Karena kita melawan diri kita sendiri. Begitu juga sama dalam trading forex. Kalau kita ingin berhasil dalam sebuah bisnis trading forex ini, kita harus disiplin untuk belajar. Disiplin ikuti proses trial and error. Jatuh, bangun lagi. Disiplinlah akan prosesmu. Jadi perlu diingat, jangan pernah membandingkan prosesmu, perjalananmu, dengan perjalanan orang lain. Karena perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Perjalanan saya sendiri dalam trading forex, saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk belajar, 1 tahun lebih untuk belajar. Karena ya proses saya belajar itu beda-beda. Awalnya saya nggak mau pakai mentor, kemudian saya punya mentor, kemudian saya baru komit, saya baru disiplinkan diri, beda-beda. Nah, beda halnya kalau Sobat Mandaka semuanya sudah mengikuti apa yang saya paparkan pada video pertama ini. Jadi, yang saya paparkan di awal ini adalah hal-hal yang seharusnya saya lakukan di awal. Hal-hal yang seharusnya saya ambil ketika saya mau memulai proses trading forex ini. Jadi, sekali lagi saya katakan, video ini saya dedikasikan kepada masyarakat publik sehingga mampu mempermudah masyarakat publik untuk mempelajari proses dalam pembelajaran trading forex ini. Sehingga mampu memulai perjalanan yang lebih mulus lagi, memulai perjalanan yang lebih baik lagi dibandingkan perjalanan pertama saya dalam proses belajar yang namanya trading forex ini. Oke? Nah, lalu yang ketiga, kalau kita sudah bisa disiplin, ketika kita sudah bisa disiplin di dunia forex trading, hal ini juga akan berdampak langsung kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu menjadi lebih disiplin dalam mengambil keputusan, seperti itu. Jadi, sangat berkaitan erat banget disiplin dalam forex trading dan juga dengan real life. Nah, ini 3 hal yang tadi saya katakan. Komitmen, persisten, integrity. Komitmen, sekali lagi, kita harus komit untuk mempelajari ilmu trading ini.
No matter what. Kita harus komit secara sikap dan mental. Nah, persisten. Kita harus gigih dalam menghadapi sebuah proses naik turun menuju kesuksesan. Sekali lagi saya katakan tidak pernah ada jalan yang mulus. Jika ada, maka semua orang sudah kaya, ya. Karena komitmen dan persisten ini jarang dimiliki oleh seseorang, itulah kenapa ya sekali lagi belum tentu semua orang melakukan hal yang sama tetapi mendapatkan kesuksesan yang sama, nggak semua orang. Dan yang terakhir itu adalah integrity. Seberapa berintegritasnya dirimu untuk menjadi seorang entrepreneur? Karena trading forex adalah sebuah bisnis, dibutuhkan mindset seorang pembisnis. Artinya, etiket kerja itu juga ikut keluar dalam trading forex, walaupun trading forex ini adalah individual business. Individual business maksudnya bagaimana? Kita nggak punya bos, kita nggak punya karyawan, itu hanya kita against the markets. Ya, it's us against the market. Cuma ada dua orang aja. Kita melawan diri kita sendiri dan kita melawan market. Udah gitu doang. That's it. Jadi sekarang pertanyaannya, seberapa berintegritasnya kah dirimu? Oke? Okay? Lalu yang ketiga, di sini saya perlu sampaikan, realistis. Nah, realistis ini banyak memberikan apa ya? Proses turun dalam perjalanan saya di trading forex karena dalam trading forex saya itu sudah apa ya termindset. Contoh misalkan saya melihat di Instagram orang-orang trading forex semuanya bawa, woi bawaannya gila banget Rolex, BMW, ada Mars Piget dan apa ya jam-jam mahal. Ada yang pakai Richard Mille. Terus mobilnya bawaannya ya bawa Porsche, bawa Lamborghini, Ferrari. Wih gila. Pokoknya itu wow. This is my dream. Kan gitu jadinya. This is my dream. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka trading forex. Nah, sehingga karena hal-hal itulah menjadi hal pertama yang saya lihat pada sosial media, sehingga timbullah yang namanya sebuah imajinasi seperti SpongeBob ini. Saya berimajinasi, wow, dengan saya trading forex, saya mampu menghasilkan sekian, 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 sekian. Saya bisa punya mobil ini, saya bisa punya mobil itu, beli ini, beli itu, bla 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 segala macamnya. Nah, yang membuat saya kacau, saya itu jadi tergiur dengan uang cepat. Nah, jadi dengan realistis ini kita itu tidak boleh sebenarnya jangan pernah tergiur dengan uang cepat, tetapi pada saat itu saya tergiur dengan uang cepat. Yang dimana yang namanya uang cepat, ya, easy come, easy go. Cepat datangnya, cepat perginya. Dan tentunya realistis ini juga dari segi modal, ya. Karena yang dulu saya alami itu adalah gila banget itu saya bisa bilang saya itu bocah sontoloyo sih. Logika berpikir dari mana? Saya trading dengan modal $500, tapi saya mengharapkan profitnya puluhan juta. Ya $500 kali 14.000 sekitar 7 jutaan lah. So dengan modal 7 juta, saya mengharapkan profit saya itu bisa sampai belasan juta, 20 juta, jatuh 30 juta. Gila aja karena pada saat itu saya tidak realistis. Coba kita lihat deh sekarang. Kalau dengan modal 500 dolar, kita bisa bisnis apa sih sebenarnya? Nggak ada kan? Mau bisnis apa? Kecil banget. Nggak usah jauh-jauh deh. Mau buka warung aja. Kita buka warung aja modalnya lebih dari 7 juta, bro. Jangan harap deh dengan modal 7 juta mau dapat yang aneh-aneh. Dan itu terjadi sama saya. Dan sekarang saya ingin sekali menyadarkan teman-teman semuanya. Saya ingin sekali membantu teman-teman semuanya sebelum masuk trading forex. Realistis lah. Trading forex adalah sebuah bisnis. Nggak bisa digunakan apa ya? Mengharapkan profit cepat ya itu namanya judi namanya. Itulah mental-mental penjudi dan mental itulah yang saya saya gunakan di awal saya trading. Itulah kenapa saya kacau. Jadi sebenarnya membuat judi itu adalah imajinasi kita. Kita ingin uang cepat. Nah, seperti itu. Sedangkan bisnis trading forex tidaklah seperti itu. It doesn't work like that. Tidaklah semulus itu, oke? Realistis yang saya masukkan di sini, kita belajar berbisnis layaknya bisnis konvensional. Ya, seperti saya katakan, modal oke, contoh ini saya gunakan 5 juta, kita membuka sebuah usaha, mungkin berjualan gorengan, which is kita tidak akan bisa meraup keuntungan lebih dari 5 juta dalam satu hari. Realistis lah. Ya. Dalam trading forex,
kita juga harus tahu seberapa realistis keuntungan kita dalam bertransaksi, yang dimana kita akan mempelajari itu lebih lanjut dalam money management, ilmu forex trading di Mandaka Academy. Jadi, ketika teman-teman semuanya sudah komit, mau mempelajari, maka bergabunglah bersama kami di Mandaka Academy. Kita akan berikan ilmu-ilmu detail, ilmu-ilmu praktisi di dalamnya. Nah, dalam trading forex juga kita memiliki acuan dari risk and rewards. Jadi, kuncinya adalah seberapa besar modal kita. Kita hanya bisa membuat planning berapa potensi maksimal kerugian yang dapat kita alami dan berapa keuntungan yang kita dapat jika analisa kita benar. Itulah kita sebut sebagai risk and reward. Dan yang terakhir, realistis dengan return dan resiko yang ada di dunia trading. Nah, berbicara tentang resiko, di sini juga cukup penting, sekali lagi, erat kita dengan realistis. Trading forex tidak luput dari yang namanya resiko. Trading forex adalah sebuah bisnis. Bisnis apapun pasti memiliki yang namanya sebuah resiko. Tidak terlepas juga dalam bisnis trading forex ini. Ada return yang besar, ada resiko juga yang mengikuti di dalamnya. Jadi kita harus bisa berpikir, sekali lagi, realistis. Jangan berimajinasi, jangan jadi SpongeBob. Oke, jadi sekian video untuk bagian pertama ini. Kita sudah mempelajari beberapa hal nih. Teman-teman semuanya sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang kita butuhkan sebelum memulai perjalanan kita dalam trading forex. Pertama, tadi ada trading as a lifestyle, ya, konsep yang kita gunakan di Mandaka. Lalu yang kedua, disiplin akan prosesnya. Dan yang ketiga, realistis. Yang dari tadi saya bahas panjang lebar banget, nggak kelar-kelar. Entah ini berapa menit, padahal cuma 3 pembahasan, tapi video belasan menit nih mungkin ya. Saya belum ngecek. Oke. Itu semua bisa panjang karena ya 3 pembahasan ini adalah hal-hal yang tidak saya lakukan di awal perjalanan saya, tetapi hal-hal inilah yang harusnya dilakukan di awal perjalanan. Dan saya sampaikan di awal untuk teman-teman Mandaka semuanya. Oke? Baik, sekian dari saya untuk video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video bagian kedua. See you.